Bentar, Pai. Aduh, apaan? Cari yang bisa ngalahin Liverpool. Ya. Ulang. Cari yang bisa ngalahin Liverpool lah. Minggu depan. Oh, City minggu Minggu depan. Dibantai Spurs 4-0 melawan King of England. Tuh tantangin tuh. Ayo, ditantangin tuh. Jadi ayo. Bener enggak? Deal, ayo dong. Lu juga rambut lu udah kayak gitu. Enggak, jangan. Ayolah. Liverpool nih, Bos. Di depan kamera sekarang jangan. Ntar pakai topi Erspo. Kalau udah ada aja. Topi. Sponsor me. Nah, Bisa. sebelum kita mulai, ini dia, pang. Nah, kita mau bahas apa ini? Stop. Subscribe dulu. Ya kan? 70% belum subscribe nih. Subscribe. Gila, Jadi kalau lihat di analytics, Iya. dari yang nonton cuma 30% yang subscribe. Oh, jahat. 70% belum subscribe. Tombol. Klik subscribe, notification bell-nya. Follow gue di Instagram oleh Latas kalau mau ngelihat Chelsea-Chelsean. Ada Bang Karim Nasar juga di IG dan TikTok @karimnasar. Ada Bang Ali untuk Liverpool @History Indonesia. Ada Bang Basya @Arsenal Folks dan ada Bang Gundo. Forza Milan. Kalau Bang Gundo bahasnya semua klub lah. Giliran Milan. Giliran City kalah Forza Milan. Nah kan itu keaslian. Gini, sebelum kita bahas bola, kita kasih tempat buat orang yang mau ngeluh, ya kan? Silahkan yang mau ngeluh. Oke. Jadi gini Le, sekarang lagi rame diperbincangkan tentang live gue semalam. Wasit VAR, Liverpool versus VAR. Bukti nyata Liverpool dirugikan. Pada bilang ini orang lebay banget segala macem, selalu menyalahkan wasit. Emang. Parah. Ente satu match kapan nanti nyalain wasit? Minggu lalu enggak Nyalain wasit. Enggak Lu kan nyalain. sama break. Makanya itu dia. Kalau dia ini mukjizat itu. Enggak. Dia Tapi semestinya gini ya. Gua enggak sendiri ya. Ada terbukti bahwa siapa? David Code yang dia terang-terangan hina Jurgen Klopp Iya. sama Liverpool. Iya. Ini baru yang kelihatan. Iya. Yang enggak kelihatan Enggak. deh. Itu banyak banget lu, Le. cara lu melihat memandang ini menurut gue cukup kerdil. Nih kalau pandangan gue gini, gue bilang di konten gue, wasit IPL itu harusnya diimpor dari luar negeri. Kenapa? Di Inggris itu, kalau misalnya wasitnya dari dalam negeri, di Inggris itu sepak bola adalah kehidupan. Lu lahir pasti lu fans suatu klub, either dari bapak lu, tetangga lu, sekolah lu, ngerti nggak? Nah di saat lu jadi wasit dan lu orang Inggris, lu pasti ada bias. Mau lu cinta sama satu klub atau lu benci. Kayak contoh kalau David Code kebetulan dia benci sama Liverpool, iya kan? Mungkin dia fans Everton, mungkin dia fans MU, kita nggak tahu, iya kan? Nah solusinya adalah mungkin impor dari luar seperti di UEFA, di Champions League, gitu kan? Jadi nggak ada bias. Nah masalah yang lu lihat tadi, menurut gua lu kerdil. Kalau menurut gua ngeliatnya apa? Oh baru David Code yang ketahuan benci Liverpool. Kalau pelatih wasit lain, siapa tahu benci yang lain. Simon Hooper. Lah buktinya? Yang waktu lawan Spurs musim lalu. Itu cuma bukti pelanggaran, bukan bukti ngomongan kan. Ya, sekarang jadi segi ini enggak cuma terang-terangan, Sen. Ada juga yang Kalau secara Anthony dari Taylor permainan. misalnya siapa tahu dalam hati benci Chelsea, nggak tahu. Iya. Nggak harus benci Liverpool. Sekarang Le, bahkan dari Optajo terus sama statistik lain yang menunjukkan paling banyak dirugikan VAR, bukan wasit ya. Ini waktu adanya VAR ya. Itu Liverpool ya. Dirugikan VAR. Semua dapat rugi dapat untung. Paling banyak. Lu nggak ngitung untung. Nah, Tahu nggak? Waktu untung lu nggak ngikut. Untung nggak pernah lo hitung. Waktu Liverpool juara kan Yang belum ada Sancho VAR. kemarin Udah sudah ya? nih, Udah. Chelsea Liverpool. Yang mana? Ayo. Yang Sancho jatuh. Sancho TAA. Iya, itu Lu memang diuntungkan pelanggaran, kan? tapi gue Lu ngakuin. diuntungkan kan? Iya, tapi Ya gue udah. ngakuin Le. Banyak tim lain bahkan fans lain nggak mengakui kalau Liverpool dirugikan gitu loh. Enaknya itu di Semua situ. ngerasain. Gua kalau Spurs yang tahun lalu yang offside, Ah. gua akuin dirugikan. Tapi kalau semalam jujur aja. Yang semalam kenapa? Ya itu dalam kontaknya. Dalam lah. Iya. Nih, ada fotonya. Ya, iya. Foto itu belum tag gitu loh. Nah, lihat. Nih. Posisinya di mana? Nggak, nanti tunjukin Rim. Nih, gue ini. Ntar di-insert aja lah. Iya. Nih. Udah kamu ngobrol. Lihat. Sama ini garis. Ntar kirim ke editor. Garis dia. Ntar kirim. Di Kirim garis. editor. Nah. mana. Enggak, ini di luar garis, Mat. Robertsonnya tuh di luar garis sudah
nyentrok, paham nggak? Bahkan BJML ikut komentar. BJML ikut berkomentar loh. Komentar. Komentar bahkan wasit VAR itu Michael Oliver. Michael Oliver ini fans City. Oke. Dia fansnya Manchester City. Ya, Dan itu dia yang salah satu pertama. yang kerja di Abu Dhabi kalau lagi libur kan? Nah, kalau nggak salah. itu salah satu. Michael Oliver. Nah, Michael Oliver sebagai wasit VAR. Nah, dijelaskan di BJMN buka suara kalau jadi posisi ini kameranya atau sudutnya itu nggak pas sama di kamera VAR. Yang Ya, akhirnya kamera VAR Angle-nya nggak dapat. Yang akhirnya si VAR ini bilang itu sepertinya tidak pelanggaran. Tapi wasit di tengah lapangan ini bilang pelanggaran. Ya. Nah, wasit VAR-nya bilang, "Ya udah kalau memang keputusanmu di atas lapangan memang. kami tidak akan bisa bergerak." Ya, emang begitu. Emang Nah, iya, betul. Nah, itu si wasit keduanya, si Michael Olivernya itu bilangnya itu penalti. Kan ada dua wasit VAR. Iya. Iya. Artinya beda pendapat kan? Beda Antara wasit VAR. Wasit VAR 1 bilang tidak penalti, Penalti. wasit VAR kedua bilang penalti. Penalti. Tapi keputusan dilempar ke yang di lapangan. Tapi Yang lapangan- bedanya apa, Le? Wasit yang kedua ini bilangnya angle-nya nggak ada, nggak bisa dilihat. Tapi Michael Oliver secara terang-terangan bilang itu penalti. Ini namanya pendapat. Iya kan Iya, benar. kan VAR itu. Iya. Nggak bisa kayak Menurut gitu. gini. Nih. Kita balik ke harfiah awalnya dulu ya. Secara dasar VAR artinya apa? Video Singkatannya apa? asisten referee. Asisten. Iya. Iya. Dia cuma membantu. Dia nggak bisa Iya. mutusin. Nangkap nggak? Iya. Oliver bilang yang gue lihat, Oliver ya, Iya. gue lihat penalti nih kayaknya. Tapi dia nggak bisa bikin putusan. Tetap hak yang di atas lapangan. ya maksudnya dia langsung menunjukkan tanpa jelas alasan dia ngomong gitu loh, Le. Paham nggak? Lah, yang Kan- bilang nggak bisa aja kan juga nggak pasti kayak gitu. Itu kan Ya, dibilangin. iya. Bukan. Iya dong. Dibilangin yang Nggak, sama anggap wasit ente keduanya. kok lebih percaya katanya yang satu dibanding Kan yang nggak Oliver. jelas, Ri. Enggak, ini 50-50 li. 50-50 Tadi kan kamera banget. juga jelas. Kalau Masa nggak 50-50 sih dengan pelanggaran tadi? Tadi malam tuh bukan 50-50. 50-50 dari mana, Rim? Kayak gini 50. Loh, ada juga ada fotonya menurut Anda penalti dari Tadi foto Anda. udah tampilin, udah di insert, Kayak gini loh. Ya udah di insert. Enggak, itu bukan itu. Coba yang dari sini. Ini dari depan kan hitungannya. Nih, Oh iya. Dia lebih in real ini. 50-50. Ini 50-50 banget. Ini hasil VAR. Ini Tapi in the end of the day, kita balik lagi ke pertandingan. Di akhir pertandingan, lu berhasil merebut 3 poin dengan Nah, sangat ada satu lagi, Le. spektakuler. Ada satu Artinya lagi. sebenarnya nggak relevan juga untuk komplain terus. betul dengan penalti. Anggap kejadiannya bener. Anggap apa yang lo rasakan bener ya. Itu harusnya nggak penalti. Tapi kan endingnya lu udah menang. Capek, Le. Kalau misalkan kita mau Lo mau menang enak, nggak ada juara enak. Iya. bukan nggak ada juara enak, setidaknya harus fair dong. Setiap Liverpool mau juara pasti ada sangkut paut sama VAR. Ah, tai banget nih orang. Dari musim-musim sebelumnya kayak gitu terus. Terus Southampton yang harusnya dapat penalti habis Seharusnya nggak dapet. McAllister juga dapat penalti. Ya berarti emang berarti kan sebenarnya Semuanya. konklusinya adalah wasit IPL itu sebenarnya bobrok. Bobrok, Tapi benar. bukan ke satu tim Liverpool doang. Perkara persentasenya mana yang lebih, tiap era tuh ada prestasinya. Ada era yang dimana MU lebih dirugikan, ada era Arsenal di Chelsea dirugikan. Mungkin sekarang Liverpool lebih, tapi Mat, gue nggak bilang nggak cuman menutup. Liverpool yang dirugikan, Iya. Mat. Gak ada perkataan gue selama ini Liverpool yang paling Liverpool doang yang dirugikan. Tapi yang paling banyak dari semua statistik Liverpool paling banyak dirugikan sama Tapi tipis VAR. kan, tipis kan. tipis. Gede Le, panjang Le. Jauh beda. Bedanya Nah, Liverpool jauhnya. berasa gerusuk banget nih dibanding tim Oh ya, lain. era Klopp. Iya, Era Klopp. Iya, Era mainnya Klopp ya. tabrak-tabrak semua. Karena bang ditambah lagi yang itu permasalahan si David Coat itu berani terang-terangan ya kita semakin David Coat ini udah nggak bener, orang dia ada video narkoba kok. makanya kita Ada video dia semakin makan gimana ya narkoba. sebagai Ada fans dia- Liverpool dia- kan dia sama cewek-cewek gitu banyak. Di Jakarta ya, apa di Bali tuh? Lupa tuh di mana tuh. Iya, pokoknya di Indonesia itu. Iya, di Indonesia. Ya. ya makanya kan kita sebagai pandangan fans Liverpool ngeliat wasit Premier League ini memang udah bener-bener nggak Ya suka udah, sama kembali Liverpool kita kembali gitu. ke game ya. Alhamdulillah 3 poin. Iya, Berhasil direbut, cuma enak ya. banget gitu loh. Orang-orang yang nonton Impresif, gue aneh. menunjukkan mental seorang juara menurut gue. Tim yang isinya senior-senior yang memang punya fighting spirit, khususnya Mo Salah. Mo Salah ini kayaknya the peak nih. Dia lagi di atas gunung Salah FC. performa nih, iya kan? Bukan hanya dari output. Kita kan nggak ngeliat dari output ya. Mungkin yang nggak nonton cuma ngeliat oh fotonya Mo Salah di mana-mana. Mo Salah yang ngegolin penalti itu 3-2 apa 2-2 ya? Oh, dia pertama yang long ball, abis itu ya, disentuh, yang kedua abis itu penalti Tapi yang buka kipernya baju. top sih, kipernya Mungkin kalau top. orang nonton di headline ngerasanya oh golin doang, tapi dia nggak golin doang. Gitu. Dia pusat daripada permainan menurut gue. Itu penalti kan karena passing dia juga. Iya betul. Iya kan? Sekali dia yang bola lambung Mm. yang digeber hampir hat trick. Iya. Ya itu tiang. Itu tiang.
Itu udah Gila, teriak. touch-touchnya. Gua benci Dan dia banget. di cover 2 orang tuh gak ada masalah. Itu dia. Ayo, main sama 2 orang, ayo. Tapi gue gak habis pikir sama gol ketiga itu kipernya Southampton itu. Keluar ya. Itu Kedua. Kedua. kedua sorry kedua. Ya enggak dia mikirnya kiper ketiga. Itu kiper Enggak, ketiga. Ramsdale kenapa Tap. cedera? Nggak tahu. Ramsdale Tak, cedera. Soalnya Ramsdale- jarinya patah. Mas serius? Ada salah satu jarinya patah. Oh. Pas gue lihat kipernya McCarthy gue kayak kenapa McCarthy yang Tapi main? sumpah McCarthy keren banget. Gak Rim. tau umur berapa tuh ubanan nih. Keren Iya, banget. Uban tua. Berapa kali shootnya Liverpool pasti tahu ditepis. tuh McCarthy. Itu kiper andalan dari dulu. Paling murah. Waktu di Soton masih di Premier League tuh paling murah, paling sering Oh, save. dulu. Iya. Bagus itu kipernya. Iya. Liverpoolnya kalau dari segi permainan ya Sampah. nggak sampah juga Rim. Nggak ada salah sampah jujur. Bukan sampah. Enggak, gue Rim. nggak bisa membayangkan. Ini kita menjadi diskusi hari ini ya. Gue nggak bisa membayangkan Liverpool tanpa masalah. Belum bisa gue membayangkan. Coba lo bayangkan, menurut lo gimana? Iya, Liverpool masih gendong sama Salah. Iya. Itu harus diakui. Cuman dari segi permainan bukan sampah, bukan bagus banget gitu loh. Maksudnya kayak lagi di tengah-tengah lagi gimana ya kalau jelasinnya ya. Dia tuh lagi ngukur, paham nggak? Kayak kalau gua mainin kayak gini gimana? Kan kemarin itu bener-bener defense total kan permainannya Southampton, yang dimana Liverpoolnya harus nembus gitu kan. Masih kayak kebingungan di situ. Southampton gak mau defense loh. Padahal Southampton salah satu tim dengan pelatih siapa, Russell ya, siapa? Ya rasa. Si Russell itu George yang Russell. yang lumayan nggak respect lawannya. Lawan City dia main kaki-kaki, dia main dari belakang. Lawan MU. Kemarin juga begitu. Lawan Liverpool bertahan Gol total. yang kemarin yang blunder siapa tuh? Yang bolanya dibuang, Itu abis itu build. diterima. Dia Hah? tuh mau nge-build dari belakang. Iya, maksudnya ketika Liverpool bawa bola semua belakang, begitu Liverpool cetak gol maju semua. Gini, Iya. Southampton itu permainan yang gue lihat. Itu gue bilang nih ngerasa dirinya ini Barcelona. Ah, Dia ngerasa tahun berapa? 2015 Ah, iya. Ngerasa kualitas pemainnya cukup untuk bermain seperti itu. Di mana lu main passing belakang apa? Ya kerebut mulu. lah itu sorry, gue Itu. ingetin gue ada satu gol yang pemain Soton berusaha nge-recover bola dari bawah. Ah, iya makanya. Itu kan kalau logika dasar lo harus buang itu bola. Iya kan? Tapi Ada satu tapi. ini gue ngingetin ke Burnley-nya Company. Jadi dia Iya. lebih bener mikirin identitas dibandingkan result. Walaupun ujung-ujungnya menurut gue Dan itu ini buat siapa menurut lo? Hah? Buat siapa? Niatan itu mikirin identitas buat siapa? buat Southampton ya. Enggak. Profil Menurut gue itu ego pelatih. Ego pelatih, Itu kayak ya. portofolio pelatihnya. Lo ngerti gak? Supaya nanti kalau ada tim gede yang lagi nyari pelatih, oh ada Russell nih, Iya. dia bisa mainin kayak gini. Makanya Lo ngerti gak? masuk ke Munchen. Nangkap maksud Ya, gua. nangkap. Tapi timnya dirugiin gitu loh, maksud gua. Tapi menurut gue selama dia bisa, sekarang kan tinggal gimana mereka getting result kan. Selama mereka bisa keluar dari zona degradasi musim depan dan pemainnya lebih bagus lagi, menurut gue dia bakal nggak kaget tiba-tiba dia naik ke 10 besar, ke 12 besar gitu. Yang penting gimana cara sekarang Russell nih keluar dari zona degradasi, karena kalau lihat mainnya menurut gue udah asyik. Persis sama McKenna-nya Ipswich lah. Ipswich ya. Nanti kita bahas kayak mekananya Ipswich. Nah ini pertanyaan gue terakhir soal Liverpool ya. Dan ini lo harus jawab juga di Liverpool gajah bukan? Gua sampai detik ini Hah. masih sama. Gajah. Gajah. Lo lawan Southampton 3-2 udah lah. Hmm. Southampton. Karena lu menang 3-0 loh Southampton. 3-0. Oh iya oke. Ten Hag. Iya masuk akal masuk Iya. akal. Gue pikir juga 50-50 nih. Cuman omongan ini menyadarkan gue Kalau- bahwa Liverpool gajah. Kalau gua jawab nggak bisa nggak bisa disamain gitu sih Rim. Mau MU menang 3-0, 4-0, 5-0 sama Southampton, tapi posisinya berbeda sebenarnya. Maksudnya? Mungkin Southampton udah belajar dari kesalahan lawan MU. Kan beda lawan. Hah? Beda lawan. Iya, beda lawan. Beda Mungkin profil kalau juga kita. kalau lawan MU kan mungkin karena si Southampton ini ngelihat MU-nya juga lagi menurun, dia mencoba menyerang atau gimana. Nah, ngelihat Liverpoolnya lagi di top perform, dia akan coba bertahan cara taktik yang lain Bukan gitu loh. bertahan Li. Southampton main itu dari kemarin purely dia mau mulai build from the back. Bener-bener Kayak Burnley. Iya, Kayak Burnley. bener-bener build from the back. Cuman apa? Kapasitas pemainnya nggak ada untuk melakukan itu. Ya. Untuk control the ball, operan passing dari line Nggak ada dari kapasitas. back ke midfielder itu nggak ada. Mungkin kalau sebelum dia relegate pemainnya masih bisa Ward-Prowse dan Iya, iya, pemain iya. gitu. Tapi kan pada cabut semua ya nggak Iya. sih? Yang sekarang ini jelek-jelek. jelek semua. Gua kalau ngikutin Cuman- Materi Siapa yang- pemain terjelek di IPL lah. ya. Siapa Southampton yang menurut kayak- gua. yang kayak Ipswich ini? materi pemainnya Iya, masih iya. lebih bagus. yang kayak Ronaldinho ini semalam. Coba di blink. Siapa Dibling? Gua lupa. Dibling yang paling bagus winger ya, Iya, Dibling. gitu. Dibling yang ngacak kontol MU dapetin penalti. Kalau gue ngeliatnya lah, kalau kita ngomong perasaan, dia pasti pinginnya jadi gajah. Tapi menurut gue nih Lia, ini bukan naik offense ke Jurgen Klopp ya. Kalau Jurgen Klopp, menurut gue akan jadi gajah, karena juga kan mainnya kan lebih agresif, Iya, setuju. gitu-gitu kan. Lebih jelek. Dan bakal ada cedera apa segala macam. Gue ngeliat Arne Slot ini lebih main aman banget.
Jadi itu yang gue takutin tuh karena dia main aman dan dia berani rotasi semua posisi, dan itu yang jujurnya yang bikin gue rada takut kalau itu bukan gajah. Paham nggak? Tapi yang penting kan gimana cara Liverpool harus ngelewatin fase sulit ini kan. Ya ini Desember, sebenarnya Januari. abis ini pertandingannya juga susah-susah banget sih. Iya, kalau dia bisa lewatin itu di Januari dia masih di top dan masih gapnya 8-9 poin, ya berat Semoga kalah buat ya, dikejar. Tapi melihat Minggu depan kalah. enggak, sebenarnya gini, Liverpool mengingatkan gue sama tim gue Chelsea yang dulu era lama, di mana kekuatan kita bisa juara dari musim ke musim walaupun kadang libur terus juara lagi, itu adalah pertama adanya struktur kepemimpinan di dalam tim, iya kan? Dan tuh ada sekarang di Liverpool kan, ada Van Dijk, ada Salah gitu. Dan kedua, nggak semuanya harus pemain muda, harus ada pemain-pemain yang memang punya jiwa ini gitu loh. Jadi ini timnya Klopp sebenarnya, timnya Klopp yang dijaga sama Slot, dipoles dan bisa juara. Apalagi mengingat era Klopp nggak bisa juara karena ada Pep yang performanya hampir nggak pernah turun. Nah sekarang kan Pepnya turun gitu loh. Jadi menurut gue lu bukan gajah kalau gue pribadi. Ini dia punya winning mentality, dan kalau lu tetap kayak gini lu bisa juara. Tapi problemnya itu yang kita sering bahas, apakah itu? Salah away from. Bukan, cedera. Cedera. Kalau lu ada yang cedera, Backup. wah. Jota udah out. Nggak, biasa tapi udah. Le harus diakui sekarang ya, Mo Salah lebih bagus daripada Haaland. Sekarang ini. Oh iyalah. beda juga. Akuin nggak? Lo iyalah. Beda profil juga. Form kan? Beda profile. Beda nggak- profil juga. Iya. Oh, Pertama beda profile. Heeh. Kedua kalau ngomongin goal getter, enggak, goal getter. Kalau masih top score. Nggak lah, masih top score. goal assist. Ya itu bukan goal getter dong. Enggak Li, bisa namanya. dibandingin Li. Nggak bisa Li. Enggak bisa. Yang satu winger, Nggak satu bisa. Nggak bisa. apalagi sekarang dia kreatif winger. Iya. nggak Dia bisa. sangat kreatif, dia Iya. playmaker sekarang. Menurut gua nggak adil lo compare even sampai akhir musim pun. Ya udah, Salah dengan Liverpoolnya, Haaland dengan City-nya, udah gitu aja. Iya. Untuk saat ini loh. Iya, lu Iya, nggak kalau lu bisa. kalau lu go different, ya nggak adil lu. Striker murni lo ada mau winger kreatif yang oleh bilang nggak bisa. Nanti ngomongin Haaland kita langsung pindah aja lah ke Etihad Stadium. Suatu kuburan besar, mau cabut. Udah Ya udah, terserah kalau mau lanjut nggak apa-apa. bisa. Bisa. Ini kuburan daripada janin-janinnya Pep yang telah dibangun selama ini, iya kan? Semua karya dia yang dia bangun selama berapa? Dia berkarir berapa tahun sebagai pelatih? Ya, 15. 15 tahun, 15 tahun. hancur Maksudnya total total karirnya Pep. selama Hidup dia 15 senior. 15 tahun. 15 tahun menjadi pelatih senior, ya. Megang timnya Barcelona, Sixtuple, megang Bayern Munchen, megang City yang Centurion, Treble. Forfeit, Iya, treble, treble. dan dihancurin sama ayam sayur. 4-0. diobok-obok. Nggak perlu 4-0 lo kalah. Menurut gua disgrace-nya itu kalah tuh oke, kalah. Lo lagi nggak dalam performa, lo kalah. Tapi nggak 4-0 Di kandang. di kandang. Dan yang ngacak James Maddison. Waduh, Oh, tuh. ini udah. Sebenarnya kalau yang ngacak menurut gua Kulusevski bukan Madison. Lo iya nggak maksudnya? Jago. Pep berkali-kali muji si Kulu. Lo mau itu umpannya Kulu memang. Paham. Tapi Madisonnya tajam banget gitu loh. Dan Madison zolim banget. Itu limbang. Semua pemain yang kartu kuning City bisa diperhatiin itu semua karena Madison. Nah, ini ada agenda dendam Bruno. Oh enggak, bukan lo kalau perhatiin Madison, gue tuh perlu pemain-pemain kayak begitu. Itu perlu banget, gila. Nah pertanyaannya adalah apakah ini akhir daripada era? Gue jawab. Apakah Ten Hag benar? Ya, Karena Klopp pensiun betul. dan Pep habis. Emang kita nih harus give him his flower untuk Untuk ramalan. Let us come to the end, nah, baby. Oh, satu lagi. Udah 2 plus dia sendiri. Iya, dia juga. Oh ya, gue ngikut deh. Gitu. Gimana menurut lo? Gue sih seneng dengan 5 kekalahan berturut-turut. Nggak mungkin. Bukan. Alasan. Biar dia ngomong. Enggak, biar dia ngomong. Ini Enggak, kamu dengar. sama dia diginiin juga nih. Gue sih seneng kalah. Udah, gak mungkin. Nggak mungkin. bukan. Enggak, gue mau dengar coba. Gini, tim kalau lu ketika ingin diingatkan tuh lu harus buat kesalahan. Iya kan? Lu ingin berubah nih, lu ingin lebih baik tuh lu dari salah gitu. Nggak mungkin lu dari benar ke lebih benar. Nah, musim ini gua rasa Guardiola tuh udah ke 1, ke 2, ke 3 tuh menurut gua harusnya di keempat udah sadar gitu loh apa perubahannya. Tapi dia nggak sadar juga. Ya. Perubahan yang keempat terakhir lawan si siapa? Ya, apa tuh perubahannya? Coba kasih tahu. Taktik formasi Apa? Nottingham. Biar Balik teman-teman pada tahu 3-2-4-1. juga. Oke. Balik ke situ. Enggak, taktik apa yang awalnya works, terus taktik apa yang akhirnya tidak works dan tidak diganti? Walker pertama tuh dari musim lalu sebenarnya udah decline. Musim ini parah banget. Itu sebenarnya lu lihat sumber serangan pasti dari dia. Ya. Lawan Sporting, lawan kemarin Spurs itu dari dia.
Pep pernah berubah jadi 3 back. Dan itu works secara jangka pendek. Tambah ini nggak ada Rodri. Maksudnya do something tuh dengan kayak gitu loh. Lu tahu pemain lu decline, lu pinggirin Walker, taruh 3. Siapa solusinya? Akanji, Stones, sama si Guardiola. Bisa Rico Lewis depan sama Gundogan. Biar 4 depan ini pemain kreatif ya, Foden, Savinho, Bernardo, Doku atau Grealish. Atau itu menurut gua kehilangan sih. Orang kalau bilang De Bruyne, yes De Bruyne, tapi Grealish menurut gua ketika masuk itu impactnya besar banget. Nah, menurut lu pribadi masalah City itu on the ball apa off the ball? Off the ball. Off the ball parah menurut Off the ball. Karena gini, counter pressing aja. Kalau nonton 5 game itu, City tuh buat peluang. Ya, memang. Bukan on the ball-nya nggak ada masalah. Jadi gua tuh nggak masalah sama serangan. Ya, ini masih cetak peluang. Betul. Nggak golnya ke tiang 3 kali loh semalam. Betul. Haaland, Foden, tiang, terus melebar di save Vicario luar biasa top. Ada yang nggak mau ngakuin di sini? Di meja ini. Ada yang mau ngakuin? Gue mengakui top, tapi gue bilang finishingnya forwardnya juga parah. Iya, satu sisi. Tapi maksud dia secara positioning semalam itu lagi dapat ritmenya gitu. Dan memang ini kiper bagus gitu. Lu bukan, enggak, sebentar gue kebaca dulu ya. Lu berharap finishing kayak apa? Lu expect untuk seorang kayak Haaland itu bisa lebih bagus finishingnya. Lo berharap? Enggak, gue nggak bilang Vicario jelek, gue bilang Vicario top juga bagus. Tapi lu juga nggak bisa sampingin bahwa forwardnya City tuh nggak klinis. Iya, lu harus balance dong. Tapi kalau gini loh, kalau shoot demi shoot nggak bisa masuk karena seorang kiper, lu mau kasih bunganya ke siapa? Ya lu kasih bunganya ke Vicario karena dia berhasil. Cuma lu juga nggak bisa menyampingkan bahwa Haaland dan lain-lain itu bisa do better. Gini, Mat, sebenarnya 2 hal yang berbeda, Mat. Sebenarnya ya. Jadi maksudnya Vicario bagus, si ini jelek. Jadi bukan bener. Poin gue di situ saya. Iya, tapi yang gue apresiasi itu bukan soal save-nya aja. Dia cara ngambil positioning tubuhnya itu kemarin tuh bagus banget. Jadi gue kalau sama serangan gue nggak ada masalah sama City. City tetap create peluang, banyak banget chance-nya, nggak klinis. Ya udah itu gue anggap suwe. Tapi ketika lu rapihin defense, lu lihat lah, maksudnya Walker Jack ganti dong. Gitu. Lu pasang 3 back karena lu tahu Rodri nggak ada nih. Lu fokus main di tengah semua pemain lu. Jangan lu ngandelin pinggir yang jadi sasaran empuk. Dan lu lihat tapi jangan lupa ya, kita mundur sedikit 2-3 tahun terakhir ya. Siapa transfer untuk fullback? Nggak ada. Sergio Gomez terakhir. Itu pun nggak dipakai. Betul. Iya kan? Betul. Jadi mungkin ini adalah suatu Sergio Gomez. Iya kan, satu konstruksi daripada Pep yang gue mau bangun tim tanpa fullback murni. Iya. Iya kan? Iya. Ya ini udah kayak eksploitasi sekarang. Gitu loh maksud gue. Paham, tapi kan lu bisa sekarang fullback murni lu siapa? Bukannya Akanji ya? Rico Lewis doang. Rico Lewis doang. Akanji center back. Tapi enggak masalah. Itu kan kiri. Ya itu dia. Enggak ada pemain yang fullback murni. Iya, enggak masalah. Benjamin Mendy. Iya. Terus Zinchenko, Cancelo. Udah nggak ada semua kan? Iya. Sergio Gomez nggak dipakai, dibuang akhirnya. Iya. Lewis dari akademi udah. Kasihan banget, bentar banget. Dan itu niatan. Itu bukan nggak punya uang, itu bukan. Iya. Itu niat membangun tim tanpa fullback. Betul. Gitu loh. Dan itu niat yang akhirnya menjadi kualat. Malah bumerang sendiri gitu loh. Gue pengen dari Guardiola dengan 5 kalahan ini sadar gitu loh. Coba lu ganti 3, lu main ketiga lagi. Menurut gua untuk kondisi City sekarang itu paling aman. Wingbacknya siapa? Nggak usah pakai wingback. Zaman lu treble. Yang cover flank siapa? Zaman treble. Yang cover pinggir siapa? Waktu zaman treble Diaz, Akanji, Ake. Walker. Jangan lupa zaman treble itu Walker kerja keras loh. Faham. Sekarang Walker nggak ada. Faham. Nggak masalah. Lu harus berani ambil resiko. Maksudnya perubahan itu harus ada. Jangan dia sumber masalah, tapi tetap lu mainin. Ya karena yang punya pace, yang bisa ngejaga di pinggir itu dia. Dia kebukti kalah lari terus. Siapa penggantinya? Makanya dengan ngerubah 3 ini, itu kan gak harus ngandelin wing semua. Waktu zaman treble itu kan bukan 3 front back itu ya Walker, Diaz, Akanji Diaz bukan sprinter. Ya. Tapi fokus di tengah, John Stones maju. Ya. Johnson sama Rodri. Ya. Ya. Itu. Berarti kan dia bukan ngambil kiri, bisa kanannya. Oke, taruh Bernardo sama Doku. Doku sama Bernardo masih punya sprint. Ya. Buat cover. Ya. Jadi Walker nggak main pun nggak masalah. Yang penting lu kuatin di tengahnya. Karena lu jelek di pinggir, lu fokus tengah 3 aja udah. Coba dulu, coba. Pasang 3 back, Gvardiol, Akanji, Stones pasang. Oke. Taruh Rico Lewis di depan nih. Rico Lewis kan punya speed. Ya. Kalau misalnya dia taruh DM, dia bisa nutup lubang sebelah kanan. Betul. Itu loh maksudnya. Cuman kan takutnya kan kalau misalnya City itu kan
Dimana kan back-backnya itu kan mainnya kan suka satu bener kayak John Stones itu fokusnya ke depan kan. Betul. Nah, mereka tuh sedikit kebantu dengan adanya peran CDM untuk hitungannya halfback ke belakang. Iya. Nah, dimana sekarang belum ada peran itunya menurut gua. Ya Stones balikin sih. Iya, mau nggak mau Stones Balikin balik ke situ. CDM lagi. Balikin. Itu Kan gantiin Rodri nih. Balikin aja ke situ. Padahal Johnson CDM mewah. Mewah, maksudnya Harus diakuin. lu harus bisa coba gitu. Lu pakai 4 back, kebukti lu kalah sprint dia obok-obok lawan Sporting, lawan semuanya kalah lu di sayap, titik udah. Di back kanan atau back kiri lu. Dan balikin Grealish ke starting lineup. Dia baru main nih. Mudah-mudahan di next lawan Liverpool atau lawan Feyenoord lah midweek itu udah main. Nyali. Enggak, lanjut tadi udah dijawab. Oh, udah jawab. Udah dijawab. Nah, ini terakhir ya. Terakhir dari gua. Lu bilang tadi nggak ada masalah sama serangan. Iya. Oke, tapi walaupun nggak ada masalah, tapi di dalam sepak bola ada yang namanya bau apa sih? Iya. Suwe. Iya. Di saat Asap. apa ya? Maksudnya lu lagi apes. Oh, asap. Kayaknya nggak dapat aja, tumpul aja gitu. Ngerti nggak? Walaupun chance banyak tapi tumpul, dan itu terjadi kan? Iya. Nah, sekarang skema penyerangan lo cuma melalui Haaland, ya. Dan di saat Haaland apes, opsinya apa? Karena nggak adanya Alvarez dijual, nggak beli siapa-siapa, lu nggak punya opsi lain, gitu. Dan ini menurut gue problem yang harus di solve juga. Gue nggak bilang Haaland tuh nggak pantas starting, Iya. tapi setiap tim butuh plan B. Betul. Terus setiap tim, mau tim kayak apa juga lu butuh plan B gitu. Nah, ini gimana nih City? Nah, plan sampai Januari salah satu plan B itu 3 back itu. nggak dalam menyerang. Iya, kan 3 back. Ini kan tadi kita bahas sisi back. Oke. Back sama CDM. Ya. Bisa. Gue pengen Pep ngeluarin perubahan ini salah satu untuk mengakomodir Foden lagi. Gue ngelihat dia masih belum back on track seperti musim lalu, jelek banget. Tapi walaupun di Champions League dia main bagus ya. Dia cetak gol di 4 pertandingan, assist, dia MVP. Tapi di Premier League itu belum terjadi. Gue pengen coba Savinho pinggirin dulu, Bernardo Silva, Foden, Grealish, atau sini taruh Gundogan. Gundogannya maju kayak waktu zaman treble. Iya. Atau sekarang Kevin De Bruyne nggak ada. Ya. Mungkin Kevin De Bruyne sama Foden. Depannya? Haaland tetap. Enggak, makanya gue bilang tadi. Iya. Opsi di mana Haaland nih apes. Kan kalau Haaland apes, sebelumnya kan bisa dari front four ini Jadi Haalandnya tetap nggak diganti. Nggak diganti. Nggak bisa Waduh. juga. Enggak. Nggak, Menurut bener gua nggak? nggak akan bisa. Nggak bisa. Bener gak Le yang dulu gua ngomong? Chemistry-nya De Bruyne sama Haaland ini kan menyatu. Iya. De Bruyne gak ada, lihat Haaland. Iya betul. Bener kan? Ada, tapi kan Dulu Haaland pada nggak pas De terima Bruyne poin cedera, saya. Haaland juga masih Musim cetak. lalu itu gue masih inget clear. Musim lalu itu peran Alvarez bagus banget. Alvarez tuh bisa mainin peran di belakang Haaland. Alvarez bisa gantiin Haaland, bisa gantiin De Bisa, Bruyne, betul. ya kan? Betul. Di right mid bisa, free kick taker bisa, Betul. gitu loh. Jadi menurut gue kehilangan Alvarez nih bukan kehilangan hal kecil. Iya. Alvarez sekarang Tapi pernah City tanpa ada striker, tanpa ada Alvarez. Itu dia jawaban. worse. Itu Iya. pertanyaan gue. Kenapa lu pernah kayak gitu? Itu Lu masih ngomong Haaland tetap harus start. kan plan B ketika Haaland ini kan Haalandnya diganti oleh Alvarez. Ya, Ketika sekarang dia nggak perform, maksudnya gini, plan kalau B dia yang sekarang secara apa? starting, secara starting, menurut gua Haaland tetap ada, tapi lu subs. Nah, plan B-nya Itu, apa? itu. Kalau Haaland ada. Sekarang nih, lu 60 menit bermain dengan Haaland. Ya, Haalandnya apa? ya, lu Chance tarik. 10 chance tarik. Tarik. Nah, seperti apa? Foden. Karena lu enggak Masuk striker. bisa Foden. Foden masuk. pernah di posisi itu. Kevin De Bruyne pernah di posisi itu. Waktu Oke. 2 tahun yang sama 92-93 yang Aston Villa, itu kan begitu. Foden, De Bruyne tuker-tukeran. Iya, Lah pakai di situ. Toh Alvarez betul, gue setuju sama Oleh. Tapi satu sisi dia juga pemain gak konsisten. Iya. Satu sisi gitu loh. Jadi menurut gue 50-50 kehilangan dia. Nah, yang harus Pep ini tarik lu bensin Haaland ketika 60 menit. Tahu nih 3-4 peluang dia nggak gol. Ya. Tarik, masukin pemain lain, ubah sistem. Kayaknya takut sih. Pep ini buat ngeluarin Haaland gitu takut menurut gua. Asli gini. Gua bakal penasaran kalau gue ngeliat starting lineup di mana ada Grealish, ada De Bruyne, ada Foden. Gua ada Grealish dan De Bruyne aja. Ya kalau nggak ada De Bruyne nggak apa-apa. Iya. Grealish starting, Haaland kemungkinan besar akan cetak gol. di Itu. match. Karena perannya Grealish itu menurut gua orang-orang nggak begitu, Iya, setuju. nggak begitu ngelihat. Ya. Grealish sepenting itu winger yang menurut gua 2 tahun lalu one of the best. Iya. Buat narik backnya itu semua.
Iya. Ini Haaland nih bisa berdansanya kanan kiri. Ball retention ya, dia bisa Iya. narik orang. Ya memang kalau tadi udah bener lah dengan gak ada De Bruyne dan lain-lain tuh mengurangi supply ke Haaland kan. Tapi bukan berarti kan Iya, kayak tadi. betul, bukan alasan. Iya, kayak tadi Gundo bilang ya tetap dapat chance. Berarti ini kan sebenarnya problemnya lebih dari sistem, tapi udah masuk ke individual. Iya. Ada apa sama Udah Haaland? ke materi squad Iya, juga ini. apakah masalah confidence? Gue nggak Iya. tahu dia ada masalah confidence atau ada Atau masalah kualat. apa, atau ya bisa jadi kualat. Tapi gue pernah Lu ngomong aja enggak apa-apa, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Gue mau serius dikit. Stay Stay humble. humble. Stay safe baik dong. Stay safe baik dong. Jadi menurut gue dia harus juga Kemarin stay calm. dia juga harus nge-sort sih individualnya juga karena lu nggak kita Haaland tahu kan biasanya City lagi main jelek tiba-tiba dapat chance Haaland golin. Iya. Di musim udah juara selalu kayak gitu. Iya. City kan nggak selalu main bagus tapi lagi away lawan apa tiba-tiba dapat chance one goal. Nah ini Haaland yang ini lagi nggak ada nih. Nah dia ini kenapa? Masalahnya apa? Belum aja. Kurang susu kan dia biasanya kalau habis main kan minum susu segini kan. Mungkin porsinya lagi dikurangin jadi setengah gitu kan. Nah, Makanya nggak tahu. ini pertanyaan terakhir adalah kita akan memasuki bursa transfer winter dalam 1 bulan kurang lebih. Kira-kira kalau lu sebagai fan City atau kita nih sebagai penonton juga, kalau kita jadi manajer City atau jadi board City, apa yang kita lakuin di bursa transfer? Hakan Canggul. Hah? Hakan. Susah lu ngambil pemain yang kalau suruh pilih gue ada 2 pemain sih. Coba. Temennya Hakan, Barella satu, Jadi gelandang ya yang mau di solve ya? gelandang sama Zubimendi kan udah kayaknya kencang banget nih. Oh ya? Iya, maksudnya Ke dari Liverpool. City-nya dia tahu lah dia mana yang terbaik yang dipilih sama dia. MU Udah. missing out sih kalau kehilangan Mendy. Terus Nah, Zubimendi tuh udah lu pastilah butuh, ntar gua mungkin short term atau long term nanti buat City, dia usia masih 25, 26. Dan ya pemain kayak Barella sih. Barella tuh gua kan nonton Italia lama ya. Dia 3 tahun terakhir itu talentnya itu stuck. Nah, menurut gua dia harus cabut. Oke. Tim kayak Madrid, tim kayak City, kayak MU tuh perlu main kayak dia, even Liverpool. Ya. Dan dia akan terangkat lagi kualitasnya, walaupun pasti nggak murah. Rumor juga City Tijani Reinders, cuma Tijani Reinders kayaknya Enggak, berat sih buat ini enggak nyari maksudnya pengganti Haaland Ya sama bentar. enggak. Ini gelandang nih. Gelandang 1, terus Penyerang enggak? Jonathan David itu Bukan juga. pengganti. enggak. cover kali Gua ya, nggak cover, butuh, nggak apa. Main kayak gitu bukan masuk di winter cocok ya. Paling Masuk ngambil- di summer. Paling ngambil striker kayak striker tua kayak MU ngambil Weghorst. Gak bisa, Pep mendingan mempertahankan. Dia pasti tahu sih. Dia sebenarnya bukan alat. lu nggak butuh backup. Iya Sekarang kan? kalau Haaland cedera Enggak. gimana? Enggak, Bisa pakai kalau Loh. City sama MU Enggak, kan beda. Iya, maksudnya Elit pernah City. ada di pernah ada di posisi nggak pakai striker 1 musim bisa perform. Iya, tapi kan Ya nggak karena sustainable. wingernya perform Sen. Iya, nah lu nggak bisa- ini cuma lu nggak waktu bisa- menurut Ingat gua. nggak? Ingetin Gundo winger dia zaman itu siapa aja dan performanya kayak apa? Iya sih, Tahu. lu mau dari Mahrez, lu mau balik mundur Sterling lagi Iya, perform, Sterling ada Jesus Sané. lagi perform. Nah, itu bukan sana yang gue bahas. Yang gue bahas Semua bukan lagi Sané. perform. Nah, maksud gua lu kalau Iya, kalau paham. lu ngomongin lu ada striker yang nggak klinis nih, lu perlu winger yang perform. Kayak Betul. gue selalu ambil contoh Liverpool. Firmino kan tipikal yang team player kan. Dia bukan golin banyak, tapi salah manenya performnya luar biasa. Iya. Nah, lu kalau mau narik Haaland atau lu perlu winger yang perform. Misalnya Savio Doku nih ya si Soso Ya, mungkin gue sih lebih merasa di sekarang ya confidence aja di untuk pemain winger ini. Kalau kepercayaan dia mereka naik aja, mereka mungkin bisa lebih baik walaupun mungkin Menurut nggak gua top penting level. ya bursa transfer winter buat City. Pasti penting. Sangat penting. Mungkin yang paling penting buat City. Kenapa? Ini kadang momentum merubah dia. Apakah dia challengers lagi? Apakah dia up to the grabbing the trophy lagi atau enggak itu di transfer ini? Dan gua nggak tahu kenapa ya. Mungkin gue sudah terinfluence sama ke Chelsean gua ngerasa kok banyak masih ada tim-tim yang naif gitu. Kayak nggak butuh backup tuh naif banget menurut gua. Kayak gua nggak butuh backup Haaland. Lu nggak pernah tahu kapan main cedera. Lu nggak akan pernah tahu. Iya. Ngerti nggak? Bisa hari ini nih sekarang detik ini dia turun tangga di rumah keceklek. Bisa aja. Iya kan? Bisa aja. Bisa aja gitu loh. Tapi ya itu dia. Cuman gue nggak tahu sama kalau kita track back Pep lagi, dia selalu memperhatikan backup. Setuju? Ya. Setiap lini itu pasti ada backup yang bagus. Iya. Nah, cuman gue juga sampai sekarang belum menemukan apa. Setiap ditanya kan dia pasti jawabannya tuh jawaban-jawaban ngeles, jawaban-jawaban Iya, apa. Jadi menghindari yang 115 itu Udah, dia udah. nggak mau Terakhir sebelum gua jalan nih, gua mau tanya, kenapa nggak nyoba ini walaupun beda posisi, tapi kok gua prefer ya Gundogan itu dibuat false nine. itu Coba. tadi kan gue sempat bilang juga. Iya, Lu bisa. kan depannya antara De Bruyne kan. Enggak, maksudnya kalau De Bruyne sama Foden, Nah, bisa Foden juga kan depannya.
Gundogan nih udah bukan dia yang sebelum di Barcelona, dia speed nggak ada gitu. Dia lebih cocok playmakingnya gitu. Menurut gua ya di belakang striker lebih cocok gitu daripada dia harus jadi false nine ya. Gundogan sekarang a flop that nobody's talking about. Yes, ya. Harus diakuin ya nggak? Iya. Bener juga tadi. Bener. Iya. Karena City jadi nggak diobrolin sama orang-orang ya. By the way, gua jalan dulu ya guys. Siap. Gua ada urusan lagi. Thank you. Oke. Ketemu lagi By secepatnya. the way kan dari tadi kita bahas dari sisi City-nya. Spurs ini nggak mau dibahas. Iya, bisa Gue mau nambahin. Sebenarnya biar Ali cabut lu. Udah. Mulai. Mulai. Tutupnya sini tutupnya. Buka dulu tutupnya. Enggak, bukan itunya. Lu ceklok lagi. Enggak, itunya tuh. ini. Ya, itu buka dulu. Oh, ini buka. Nah, ntar minum dari situ. Hah? Nih. Gimana Rim, lu mau bahas Spursnya? Silakan. Gua mau bahas tadi. Boleh. fokus Spursnya intinya gimana? Gue even dibantai 4-0 pun sebenarnya gak kaget kalau sama Spurs. Karena emang counternya Guardiola sama Premier League itu Spurs. Lu mau dari pelatihnya Pochettino, Antonio Conte, Jose Mourinho, Nuno Espirito. Kryptonite nih ya. Apa tuh Kryptonite? Kryptonite nih kayak Superman tuh kalahnya cuma sama batu Cuma nama kryptonite. Iya. Batu ini nggak bisa. Ya, walaupun musim lalu punya momen yang luar biasa ya di Wilson. Tottenham Hotspur Stadium yang gak pernah menang 6 musim 7 musim, tapi bisa menang 2-0. Anyway di Etihad pun City berapa kali kalah sama si Spurs dengan cara yang sama. Jadi ini gue lihat dari Spursnya, Ens memang pelatih bagus, dia tahu cara counter si City gimana. Plus semua pemain Spurs subhanallah kok bagus semua ya. Nggak ada yang Padahal tidak ada Cuti, Nggak Romero, Ada Van de Ven. tidak ada Van de Ven. Iya. Banyak orang yang meragukan kan, wah nih 2-2, tapi semua pemainnya berjalan dengan works, finishingnya semua yang City punya 6 peluang gak ada yang gol. Spurs emang selain Spurs 4 gol itu, setiap satu finishing gol. iya kan, gak ada dia setiap ada chance peluang-peluang gol. lain kan gak ada. Iya. Itu maksud tapi dia menurut gue cukup ngontrol game juga. Dia bener ngandalin iya. wide playernya banget. Kan dia Betul. main 3 apa Dia main itu kan. Kan tadi gue bilang di awal karena white-nya City itu jelek semua. Dari Kulu, dari Udogi, dari si siapa Son. Semua Dan golnya hampir semua. Kulu gol. appreciate gue ya, underrated banget tuh Kulu. Pep kan pernah conference ngomong di Kulu ya pemain bagus gitu loh. Dia Dan winger yang kreatif. kreatif ya. Iya, Ji, Playmaker. Jefferson. Gimana kalau pandangan lu soal Itu kalau gua. Number 21. His name is Kulusevski. Emang udah jelas ya. Gitu. Dan Mau ini ke MU, mau. Apa? Mau ke MU. Mau. Dan ini gua starting lineup-nya Spurs menurut gua salah satu yang terbaik kecuali di back-nya. Itu starting lineup bisa dibilang starting lineup paling optimal mereka. Tapi nggak bisa kita pungkirin lagi-lagi Spurs bego di perihal Solanke. Iya. Solanke masih suka nggak ketemu di box. Ya, masih ketinggalan ya. Masih ketinggalan terus-terusan ketinggalan. Terus dipaksa build up terus. Kayak begini nih nggak bisa lama-lama. Ini bakal costing banget kalau lo berharap dari winger-wingernya terus yang gue. Soalnya kalau menurut gua si Spurs ini kan di antara di posisi gelandang kan lebih banyak karakter gelandang yang menyerang. Ada Madison di situ, kadang ada Kulusevski juga kalau nggak di pinggir ya. Nah, dia butuh pressing addition, dia butuh engine tambahan dari seorang striker untuk bantu press. Ngerti nggak? Nah, ini yang terjadi makanya si Solanke banyak ikut bertahan gitu loh. Yang akhirnya waktu terjadi counter atau inisiasi menyerang bukan Solanke targetnya. Itu. Targetnya Son, targetnya Brennan, gak ada Brennan gitu loh. Dan Ya. masuk cetak gol dengan Ya. proses yang sama. Apa sih bahasanya ada kan kalau di striker tuh striker yang Drop ikut deep. Enggak, bukan Apa? drop deep sebagai playmaker. False Dia enggak, dia press, dia ikut. Ada namanya tuh. Pressing forward. Pressing ya. forward. Iya. Tapi menurut gue juga dia dari sisi build up dan off the ball-nya juga menurut gue oke, bukan yang bagus banget juga. Jadi sebenarnya emang pertama dia nggak nguasain itu. Gue setuju sama Karim. Menurut gue Ainge harus lebih ngelibatin dia dalam box sesuai yang dia bilang juga. Tapi gimana sistemnya? Ainge membutuhkan striker yang kayak gitu dari zaman Harry Kane juga. Makanya Harry Kane emang dia kapabilitasnya itu kan, makanya bisa perform. Makanya di sini gue bilang Solanke ini menurut gue misprofile ke Spurs karena mungkin kalau datang sebagai nomor kedua bisa untuk alternatif
ketika lu lagi buntu lu dimasukin masuk ke box, tapi untuk lu main sistemnya Ainge, lu butuh striker yang emang work hard-nya tuh bagus gitu. Osimhen. Makanya waktu Grombol kita di awal musim bikin polling tuh, pemain yang flop, gue tulis soalnya. Karena menurut gue emang dia ini pemain di Bournemouth bagus banget kan. Tapi apakah dia bisa main bagus di top teams? Karena kan Bournemouth sama Spurs levelnya beda gitu. Di Liverpool aja dia nggak bisa gitu loh. Gitu loh. Jadi emang tanya-tanya menurut gue juga salah satu sisi yang harus Spurs perhatiin juga striker. By the way, Bisoma jago banget, Udogi jago banget, Bisoma itu lihat sama yang kata-katain Dragusi juga jago mainnya semalam. Dragusin. Ya itu doang bagusnya, sisanya B. Iyalah. Itu doang Iya, bagusnya. bener. Iya, lu jangan jadi satu match juga lah. udah jadi. Gak gini loh, gue gak pernah bilang Dragusin jelek juga. Maksud gue waktu gue ngereaksi itu waktu bilang aman, gak ada Van de Ven, ada Dragusin. Nah itu gue mereaksikan kok lu bisa sih bandingin Van de Ven sama Dragusin gitu. Jadi begini, Dragusin ini dulu tuh sebutannya di Romania dibilang Dibohong nggak? Will be Bohong. one of the best center back in Romania. Ya setuju gue. Romania punya siapa anjir? Sampai Ya Romania. kita cuma Mateja Kezman. Andrian Mutu. Waktu itu Kezman bukan. Shevchenko sempat ngomong. Cifu. Waktu itu Shevchenko sempat ngomong, if I was playing against Dragusin, maybe I will not become the player I am. Shevchenko pernah ngomong gitu. Iya. Di press conference apa? Gue sampai hari ini aja nggak yakin Shevchenko tahu ada yang namanya Dragusin. Tapi buat Spurs ya, gue terakhir nih, sampai kapan dia mau jadi Robin Hood? Lawan tim besar tiba-tiba jago. Tapi dia jelek lawan tim kecil. Iya. Kata nggak dia yang waktu Europa League bukan 7 menit kartu merah? Siapa? Isi Dragusin. Europa League atau conference gue lupa. 7 menit dikasih kesempatan debut. Kartu merah. Dan mengingatkan agregat Spurs lawan tim Manchester 7-0. Udah. Ya. Ini mau lanjut ke topik lain dari Manchester. Terakhir. Gue yakin City akan bounce back dan title Tapi race. enggak title race. Gue yakin title race. Lu Save Big video Four. ini. Lu Big Four. Gue yakin. Oh, Big Four. Oh, of course dong. Jelas itu. Enggak, lu Big Four. Lu fighting Big for Four 3. nggak ada. Nggak. 3-4. Fightingnya tetap. Gue yakin City bakal menang lawan Liverpool. Gue yakin itu. Oh, gue bela City lawan Gua Liverpool. seri. Iya. Kita semua City. Gua seri. Gue City mentok. Gua seri. Jangan lu kan Arsenal dong. Iya, Nggak. kalau lu kalah, Nggak, kalau lu seri. Kalau kita seri, kita menang, kita naik. Iya, benar. Kita seri. Seri. Ya, bukan, boleh. seenggaknya kita nggak deketin. Kita Seri. gini, kan nggak ada orangnya nih. Eh. Kan gajah nih. Tarik dulu aja, banting dulu. Masalahnya lu dikasih momentum, lu bisa menang 10 game. Nggak Gua apa-apa. mau. Gue yakin lu juga menang. Udah. kasih lo Kita momentum. terbang ke Leicester City. Ada laga Leicester melawan Chelsea. Enzo Maresca yang kembali ke tim lamanya, membawa skuad baru dengan skema permainan baru. Tidak memainkan dua pivot yang biasa dimainkan oleh Lavia dan Caicedo. Hari ini hanya memainkan Caicedo sendiri, Enzo di depannya, dan 2 nomor 10, yaitu Felix dan Palmer. Gimana? Gue udah bilang kan berkali-kali. Apa? Palmer jago kan? Enzo jago kan? Enzo siapa? Fernandes. Oh iya. Iya kan? Jago kan? Jago. Kapan lu ngomong Enzo Fernandes jago? Gue bilang gue cinta banget sama Enzo. Loh Mana iya, yang suka iya. tuh Enzo. Tapi Enzo itu di eranya Maresca belum pernah dapet role yang pas, itu masalahnya. Dan gue aslinya mau nge-highlight satu aja cukup, karena gue lumayan emosi, lumayan benci banget jadinya. Madueke Madueke itu kurang ajar. itu Anda parah. menghilangkan poin Saya saya. di FPL. Saya benci banget sama Saya ini kemarin free hit buat masukin Palmer. Oh ya? Tapi gara-gara Madueke udah saya kesel sama Anda. Kalau menurut gue, Tapi Pak Rancu Pomoting waktu di PSG sih. Apa? Itu nggak ada lawan itu. oh pernah kayak gitu Oh, juga. tapi lebih Lu nggak tahu? ngeselin Madueke tadi. Kasih tahu nih Cupo Moting. Nih videonya. Coba ngomong. Oke, balik ke gamenya. Menurut gue happy dengan game ini karena Maresca memainkan sesuatu yang baru, ini baru berjalan musim berapa bulan? 3 bulan. Tapi Enzo Maresca Ya, udah mainin 3 3-4 skema sejauh ini. Artinya dia pelatih yang Krisis identitas. boleh. Iya. Di sisi lain krisis identity ya. Iya, betul. Tapi di sisi lain kita sangat berani untuk progresif, merubah apa yang kurang di sebelumnya dan menjadikan sesuatu yang baru di depannya. Dengan menambahkan peran seorang inside forward di depan Caicedo, di belakang striker, ini nambah goal threat. Karena problemnya kita lawan MU, lawan Arsenal itu adalah nggak ada kreativitas, terlalu banyak fokus di defense gitu loh. Dan kemarin ini
Beda banget. Ada Felix bermain di pocket. Emang Felix nih punya kualitas ya. Di ruang-ruang sempit nih emang emang skill. tempatnya dia gitu loh. Dia bukan winger, emang tricky mainin Felix. Iya. Dia bukan winger, dia bukan striker. Di Atletico kan second striker. Ya, dia mainnya emang harus kayak gitu Iya. gitu. Dan Ya, nih dia- disiapin slot nih. Dia role mirip sama Kungku berarti beda. Beda. Kurang lebih mirip. Bisa mirip. Gitu. Jadi sekarang yang gue bilang apa? Menurut lo Lack of Identity menurut gue sesuatu yang sangat top. Bukan hanya dalam lapangan dan di luar lapangan. Kita tahu ada gosip Nkunku mau cabut karena nggak dapat tempat. Ya. Sama Enzo Maresca 2 minggu ini dia mengunci diri di kamar. Dia mikirin gimana caranya ada satu titik tempat yang menambah kreativitas, menambah goal threat dan bisa ngakomodir Felix dan Nkunku main. Nggak, ini bohong nih. Aku bohong. Nggak mungkin Maresca ngunci diri. Oh iya itunya Itu bohong. latihan gimana? Itunya bohong. Latihannya Iya, gimana? iya, itu bohong. Itu Iya bohong. dong. Itu Ah, bohong. ini guys. Itu bohong. Jadi fans Chelsea ini. Lo ngerti nggak? Ngerti. Dan Ngerti akhirnya kan ya? dia bisa, lo bayangin, lo menjadi pelatih dari Ya. tim championship masuk ke Chelsea dengan 1000 dramanya, Banyak. 45 pemainnya, ya kan? 22. Dari 45 dia harus pilih 25. Ah. Dari 25 banyak pemain high profile seperti Nkunku, Felix, dan dia harus mikirin gimana semua dapat jatah. Dan ini kerja bukan kerja kecil menurut gue. Ya. Dan gue appreciate sebagai fans Chelsea ke Enzo Maresca. Dan untuk Palmer kita mungkin boleh bahas Palmer dikit. Menurut gue Palmer ini semua orang di timnya era Enzo Maresca semuanya trennya positif, semua pemain. Even Badiashile lo lihat, nonton nggak? Bagus baby! banget mainnya. Ah, Itu. gila nggak mainnya? Masuk starting lineup kan? Iya. Gue selalu prediksi. Beberapa pemain yang sangat naik ya trennya. Badiashile, Even Mudryk. Mudryk, Kalau Siapa bandingan sama Antonio Jackson jadi klinis. Iya. Siapa ngelewatin gol Fernando Torres di Chelsea. Aduh gue sampai lupa nyebut nama-namanya. Pokoknya banyak banget yang bagus, Iya. tapi bukan Palmer. Palmer lagi turun decline. Palmer di kanan. Tapi gue ngerasa Palmer karena Palmer dia nggak, peran dia ini nggak banyak di depan gitu. Dia kayak terlalu free roll. Dia banyak ngalirin bola dari belakang. Yang akhirnya dia nggak banyak ada di posisi-posisi goal threat gitu. Itu Menurut lo ngelihat Palmer gimana? Karena kalau musim lalu nggak ada pemain Chelsea yang bisa cetak gol, dia bisa cetak gol. Musim ini ternyata Enzo Maresca punya sulap tes, lu Ya. semua bisa cetak gol. Ya. Jackson langsung Ya. jaco, jadi ya dia sebenarnya nggak masalah menurut gua kalau misalnya Palmer contoh golnya drastis menurun, asisnya menurun, tapi secara peran, secara umpan-umpan dia di final third itu bagus, dia akan tetap menjaga levelnya. Khawatirnya dia tidak cetak gol, confidence dia turun, dia justru kebingungan. Gue takutnya itu. Kalau menurut gue sebagai penonton Chelsea, gue merasa Palmer sampai hari ini perannya besar. Iya. Ngerti nggak? Iya. Tapi gue mau bahas ini karena kita tahu kan ada beberapa orang netizen di sini yang ngeliat pemain daripada GA-nya. Oh enggak, Siapa? saya tidak. Hah? Saya tidak. Saya. Saya tidak. Nanti. Apalagi ada pemain dia yang dibanding-bandingin, Saka golnya udah segini, Palmer baru segini. Oh iya. Oh, Andy kan justru fans-fans Anda yang udah ngebandingin golnya udah berapa, ini udah berapa. Sama enggak. Saka maksudnya. Iya, ya sama siapapun. Gitu. Lo kalau ngomongin Saka juga, kalau ngomongin golnya kan dikit asisnya yang gede. Kalau golnya juga dikit Saka. Nah tapi gimana asisnya menurut lo gede. Palmer? Menurut gue gini, Palmer, menurut gue nih bakal terjadi ya sama semua pemain di mana dia akan masuk ke form yang akan declining, akan turun. Itu udah pasti terjadi. Cuman yang jadi masalah Palmer adalah dia nggak bisa nyari solusi. Dia tuh nggak bisa nyari solusi ketika dia nggak di performa yang bagus. Jadi dia tuh ada pemain tipikalnya dia main jelek, tapi dia bisa oke, gue ngasih sesuatu gitu. Palmer kalau udah jelek satu game, udah jelek semua satu game. Dan dia tuh gue nggak tahu tuh masalah di mana. Apakah masalah di taktik apa gue nggak ngerti. Sebenarnya kalau dia, sorry gue potong, gue pernah bilang juga kayak dia banyak cetak gol itu bukan di banyak pertandingan. Kayak musim lalu tuh di hat-trick, quad-trick apa segala macam. Mungkin dengan euforia kayak gitu, musim ini jatahnya jadi kebagi. Nah dia harus punya peran. Gue rasa dia cocok lebih di playmaker udah. Itu. Iya. Itu udah jangan terfokus. Mudah-mudahan Maresca bisa kayak, Dan memang Oke. sudah memainkan itu. ya kan. Jadi sabar aja. Mudah-mudahan confidence dia naik sebagai playmaker bukan Iya. sebagai goal getter. Iya, Karena iya. kalau dibanding goal getter, dibanding goal Sayang assist juga lagi, sih kalau jadi sayang goalkeeper. gitu. Sayang. Karena gue pengen pemain kayak Palmer nih konsisten, gak mau dicap one season wonder, penalty penalty player, Iya, gak mau iya, gue, iya. karena dia punya kualitas. Iya. Sebenarnya kalau ngomongin kenapa Palmer tuh ngebingungin, sebenarnya kalau lo bandingin, Palmer tuh setengah kayak Saka, setengah kayak Odegaard. Wow. Jadi apa ini? bukan. Apa? Bukan profile dia. Apa ini? He's not really a winger. Lo ngerti ya lo maksud gue? Hah? Tapi somehow dia playmaker juga. Nangkap maksud gue? Iya nangkap.
Nangkap. Nangkap, bukan nangkap ya. Setengah-setengah nangkap. Nah iya, cuman itu dia, gue kasihan sama si Palmer sama Enzo terlalu dibelakangin banget ini orang. Iya. Terlalu ditaruhnya di belakang banget. Zolim Enzo. Apa? Zolim. Enzo, nggak demen gue. Kita sebut saja Maresca jadi nggak bingung. Oke. Iya. Ya Maresca aja. Maresca Gue kadang suka naruh dia drop deep banget. Ini mana menurut gue emang bagus buat Chelsea-nya, tapi nggak bagus buat dianya. Iya. Di Ya sekarang tergantung dia main bola itu untuk kan untuk tim. atau Iyalah. untuk ngoleksi skor top skor. Kalau lu terkenal ngambekan nih pemain. nggak ada. Ini Nggak pemain ada. kan- lu kira Jadon Nggak Sancho. ada. Lu kira Sancho Enggak, apa? tapi- Enggak, ini pemain maunya bola. Iya itu benar. Iya, He always iyalah. wants the ball. Iya. Itu ego seorang playmaker biasa kayak gitu, Iya. minta bola, Kan bukan tugas ngambekan. dia. Namanya Minta bola playmaker. dia ngejar. Kalau dia nggak Menurut minta gua bola ada- stop maker namanya. Menurut gue Ada sih lu. ada pemain yang dimangin lah. Oke, lu dengan Dali lu play for the team, tapi ada pemain kayak kalau si Chelsea ini Palmer. Palmer kan menurut gue talentanya di atas semua. Mungkin talenta ini enggak menurut gue. Mungkin talenta yang mirip-mirip dulu Joao Felix, tapi Joao Felix udah kayak gitu. Ya menurut gue Maresca harus play. Oke, lu as a team tapi ngegunain Palmer. Ya. Ketika lu ngegunain Palmer drop deep, mungkin secara controlling lebih bagus. Tapi threat-nya Chelsea di depan, walaupun yang lain skor, kalau ada Palmer bisa lebih. Iya. Gitu loh. Kayak kalau kemarin lawan Leicester, kalau dia atau Leicester lawan MU lawan Arsenal, kalau dia lebih confidence di depan, menurut gue skor lainnya mungkin bakal beda. Nah ini terakhir Gitu. ada apa ya? Semacam Ipswich. bukan. Oh bukan. Ini banyak pemain yang ternyata bagus dari pembeliannya Chelsea. Nah menurut lu emang bagus-bagus apa gimana gitu? B sih. Siapa? Gue ngeliatnya B. Gue setuju sama lu di awal sih. Badai Shield. Trennya semua positif. Menurut gua untuk bagus-bagus banget tuh ntar. Yang penting positif. Confidence, starting line up, ritme bermain. Nanti kan semuanya akan mengikuti tuh. Dia makin bagus secara skillnya terangkat. Nanti ada bakat-bakat dia yang ternyata tidak diketahuin. Ternyata dia bisa ini nih. Ya. Nah, untuk sekarang Chelsea, lu tahu 2 musim terakhir sangat hancur dengan 4-5 pelatih. Yang dibutuhkan pasti confidence. Ketika semua pemain 25 ini 25 ini punya confidence di tiap mau Liga Inggris, FA, Carabao masih ada nggak? Nggak. Oh, oke. Conference League pasti dia ngejar. Apalagi menjadi tim satu-satunya yang menjuarai 3 kompetisi. Ini terkait transfer Chelsea yang membludak. Ternyata banyak yang bagus. Nah menurut lu banyak yang bagus atau emang flop? Kalau emang bagus, apakah alasannya karena memang ini muda-muda banget? Karena kita tahu pemain Chelsea kan rata-rata sekarang termuda di IPL skuadnya. Malah pernah Chelsea nurunin skuad termuda dalam sejarah IPL. Nah menurut lu ini banyak yang flop? Apa sebenarnya bagus? Cuma karena umur aja. Jadi memang butuh dapat ritme, butuh dapat performa. Ya. Gabungan antara itu ya. Dan menurut gue gini, untuk mencapai satu tim yang bagus itu butuh culture dan pelatih yang bisa ngebangun itu. Dan itu yang sekarang udah bisa dibangun sama Enzo Maresca. Dan sebenarnya Poch juga di akhir-akhir ini juga udah lumayan bisa ngebentuk Iya. itu. Dan sekarang ditambahin, dibagusin lagi sama si Enzo. Jadi menurut gua pemain-pemain muda ini emang pemain yang menurut gua talenta. Bahkan kalau lu ngomongin, kita selalu ngejokes Mudryk, tapi Mudryk sebenarnya kan talent yang emang belum ini aja, belum kepoles aja gitu loh. Dan dengan Enzo Maresca sekarang ini menurut gua dia dengan pembagian rotasi yang benar dan segala macam itu bisa akhirnya ngefasilitasin pemain ini untuk improve, untuk bisa menuju ke potensial dia sebenarnya. Cuman masalah itu bukan sekarang lah, masalah ketika mereka nanti udah nyampe peak-peaknya, pasti mereka punya ego masing-masing. Iya. Nah sekarang mungkin Mudryk mau dicadangin, sekarang mungkin Kungku udah mulai bawel, Iya. Badai Shield apa segala macam. Tapi kalau sekarang mereka udah nyampe peaknya, gimana cara Enzo? Itu problem lagi Nanti. Yang terakhir yang paling gue sebenarnya paling respect si Jackson sih. Jackson berubahnya gila banget menurut gue. Dan dia punya winning mentality yang top. Dia berapa kali di interview dia bilang bagaimana lo ngerespon performa lo, just doing better every day. Dia cuma jawab gitu. Just doing better every day for the team. Selalu dikeluarin mulut dia for the team. Dan kedua, dia sering tanya, lo ngeliat Chelsea gimana? Bisa nggak nih ikutan race? Banyak yang jahil nanya kayak gitu loh. Jurnalis. Dia jawaban dia, no, we just thinking about the next match to win and that's it. Keep getting better. Jadi anak-anak ini juga udah diinstil sama Enzo kalau udahlah nggak usah mikir jauh-jauh. Lu mikir dari match ke match aja dan works gitu loh. Nah sekarang kita terbang ke masih di London, ke Emirates Stadium yang baru ngehajar abis 3-0 Nuno Espirito Santo. Bukan hanya 3-0 dalam skor, tapi dalam match Abis. menghajar abis. Akhir Gue seperti melihat Arsenal yang
yang di pandemi itu loh. Iya. Pandemi Arsenal tuh. oke. Mainnya gimana nah kemarin nih? Iya. Itu gue ngerasa gue sangat bahagia. Gue saat itu mau skornya sampai habis 1-0 pun gue sangat bahagia. Karena gue ngerasa ini Arsenal yang gue kenal. Ini bukan Arsenal yang 11 minggu ini main gitu. Ini Arsenal yang emang seharusnya mainnya begini gitu loh. Seharusnya apa yang dilakukan 11 minggu itu sifatnya situasional aja. Jadi kalau ketemu tim sesuatu lo main taktikal seperti itu. Bukan jadi satu hal yang reguler tiap minggu gitu loh. Ya, harusnya reguler tiap minggu itu mainnya seperti ini gitu. Dan gue ngerasa itu pasti momennya satu, Odegaard balik ke fully form. Dan di situ gue ngerasa sebelum ada Odegaard, Arteta ini kayak ada mental block untuk main kayak gitu. Walaupun sebenarnya bisa. Buktinya kemarin kita main tanpa 4 pemain starting biasanya. Kita tanpa Havertz, tanpa Rice, tanpa Partey, tanpa itu lagi siapa? Pokoknya ada 4 pemain yang kemarin nggak main. Ben White. Enggak, Martinelli. Nggak ada Ben White juga. Jadi sebenarnya nih pemain masalahnya bukan di squad depth. Kalau ngomongin forward, iya itu masih. Tapi bukan squad depth karena kita tanpa pemain itu pun bisa main seperti itu. Jorginho loh, kita tahu secara fisik dia kan menurun, tapi visinya itu masih ada. Dan itu yang benar-benar nge-keep Arsenal di midfield juga. Satu Jorginho. Kita ngomongin Calafiori Timber yang bergantian. Calafiori invert, Timbernya mundur, tiba-tiba kebalikin. Ada momen di mana Jorginho drop deep, Calafiori Timber sama masuk ke tengah. Dan ini tuh yang ngebuat Arsenal benar-benar unpredictable. Lu main kanan kiri bisa, Trossard tiba-tiba main ke kanan, ngebikin overload di sisi kanan sama Odegaard sama Saka. Jadi emang benar-benar ini Arsenal yang gua mau. Arsenal yang menang beruntun, Arsenal yang beberapa musim terakhir jadi title contender tuh Arsenal yang ini. Rem, gitu San, Gundo, apa kata kunci di sini menurut gue adalah duet Odegaard Saka. Nah, lu setuju nggak kalau memang duet ini pivotal? Setuju apa nggak? Setuju banget. Tanpa mereka berdua salah satu ada yang hilang, hancur Arsenalnya. Teman, gue senang banget nontonnya juga. Menurut gue Arsenal akhirnya main bagus lagi, bisa ditonton, nggak harambol. Kebetulan bagus dong. Bagus banget mainnya. Merino gue suka banget. Apa nggak ada Havertz bisa main ngalir gitu? Nah, enggak, gue cuma nanya. Ya mungkin bisa jadi. Gabriel Jesus memberikan dimensi kreativitas kan. Dan memang dalam spesialis Jesus seperti dalam itu. Kombinasi. Betul. Ya kan? Dia secara skill kombinasi itu. Iya. Dan Saliba kemarin bagus banget men. Gabriel juga. Gabriel kan emang di atas Saliba. Iya. Itu kenapa belok sekarang? Apa? Kenapa belok? Enggak, gue masih percaya soalnya kata-kata gue Gabriel yang nolongin Saliba. Oke. Kemarin Saliba ternyata bagus banget juga mainnya. Hampir kena cedera parah banget juga. Hampir tuh yang di tackle. Yang di tackle untung nggak cedera. Tuh kalau cedera lu tampolin kali itu. Apa? Lu tampolin kalau cedera. Kalau cedera nggak apa-apa, gue senang. Oke, sekarang pertanyaan adalah, are you back in the race? Of course. Of course I'm back in the race and always back in Bisa the ya, race. tapi pertanyaan gue di posisi sama kayak lu loh. Tapi gue nggak pernah ngomong gue back in the race. Ya karena kita beda lah. Bedanya apa? Gini loh, mungkin kalau ngomongin klasmen, lu kan diunggul karena goal difference, tapi situasi enggak, gue klubnya. nggak ngomong sama. Iya, Gue nggak ngomong unggul, gue ngomong sama. Situasi klubnya menurut gue kita lebih mature. Lu emang lagi progres banget, tapi kan season panjang. Menurut gue bisa tuh, gitu ya, bisa dia race, gue enggak tuh bisa ya. Lo gue nggak bilang lu nggak race, lu juga race. Enggak, gue nggak ngomong gue race. Cuman maksud gue situasinya beda. Lu dalam kondisi yang lagi progres. Musim pertama Enzo, ya bisa jadi lu doing something yang dilakuin Mourinho, Conte, itu kan mungkin terjadi. Cuma maksud gue kalau ngomongin secara maturity, ya grup gue lebih mature daripada lu. Itu harus diakuin. Itu harus diakuin dong. Kayak gitu. Nah, ngomongin maturity nih, kita nggak usah dalam-dalam, kita udah puji Arsenal dan kita lihat Arsenal memang fantastis bermainnya. Ngomongin soal maturity, ada tim yang benar-benar butuh kedewasaan. Gue mau mereka ngeliatin masih Havertz bayi dulu banget. yang tadi. Apa? Karena fans Arsenal juga banyak yang ngomong kayak lu, tanpa Havertz, tanpa Rice lebih fluid. Menurut gue tuh statement sampah sih, karena kita lihat musim ini terakhir ya, gue closing Emang sebelum lu punya kewajiban belain satu pemain, bukan, dua pemain gitu ya? Karena nih langsung nitpicking alasannya, langsung kayak seolah-olah ini tanpa pemain yang terlihat di lapangan begitu, ya sudah biarkan. Enggak, karena kalau faktanya musim lalu di paruh kedua kita dengan Rice dan Havertz pun juga mainnya fluid. Jadi menurut gue tanpa dan dengan pun kita bisa fluid, tergantung setup dan formasinya. Oke. Nah, ini balik soal kedewasaan, kita ke tim paling dewasa yang lagi mencari kedewasaan dari orang tua barunya. Siapa itu? Ruben Amorim. Debut bertandang ke Ipswich, nggak dikasih napas sama Ipswich, ya. Walaupun di awal game
kita dikasih gol, 90 detik berapa? Eh, Enggak. 90 detik. Ya, 90 detik ya. dikasih 90 gol ya dari counter suatu counter, ya kan? Suara bergebur Rashford is back. Rashford is back. Ahmad Diallo is youngster. Saya setuju masih Ahmad Diallo Ternyata regenerasi gamenya Messi. nggak banyak nih itu bisa lihat dari game selain daripada perubahan formasi dan struktur tim yang Ya, sedikit idenya berbeda. kelihatan lah. Idenya kelihatan. Walaupun gue agak nggak cocok sama ide, tapi itu kelihatan, identitasnya kelihatan. Tapi jelas Ipswich tahu cara nge-handle-nya. Coba tuh kalau Ruth menang. Menang. Kalau Ruth Van Nistelrooy menang. Gue masih Silakan Rim. Ya. Dadah sebenarnya lu menurut lu mendingan Ruth sampai akhir musim atau enggak? Kalau gue ya. Kalau gue kan sempat pengennya kayak begitu kan. Cuman gue ngerasa butuh emang kalau emang nextnya bakal Amorim memang paling pas dimasukinnya sekarang. MU lagi babuk-babuknya. Season ini kita udah gak ngincer apa-apa di Premier League. Emang dari awal lu ngincer? Kan ngincer Nggak, top four maksudnya tadinya. udah di posisi yang udahlah. Kita Ini cuma tiga musim memperbaiki sudah ya. beda. Ini season udah hilang lah. Ini season kita udah hilang ya. Amorim sekarang waktu eksperimen. Cuma gue ngeliatnya jujur, gue ngeliat idenya tuh ada. Cuman jelek banget pemainnya. Pemain MU parah, sampah banget. Kecuali Onana. Onana emang kita akuin one of the Tapi best MU nggak mau goalkeeper balik right now. MU nggak mau kembali ke era di mana yang bagus tuh kipernya Kiper kan. iya. Itu dia Johnny Evans tolol, Dalot tolol, Erikson tolol, Zergzi Dalot mati parah aja. sih. Garnacho juga tolol. Zergzi mati aja, Garnacho lumayan tolol. Casemiro juga Casemiro nggak mampu. iya Bukan udah tolol. nggak mampu. Jujur aja Makanya nggak ini mampu. 6 orang, ini 6 nggak mampu banget untuk bermain di stylenya Ruben Amorim. Berarti ETH nggak salah dong. Apa? ETH nggak salah. Bukan ETH bisa main yang lain. Dia memilih untuk mainin Johnny Evans. Kalau Amorim, alasan Amorim kenapa memilih starting lineup kayak gitu kemarin, simple. Dia bermain dengan starting lineup yang Latihan. iya. Dia lebih fokus ke situ. Kecuali Bruno Fernandes mungkin dan Bruno Fernandes, Garnacho, Rashford. Rashford enggak dipakai. Setelah gol Oh hilang iya, nggak sih? bukan dia ke Amerika. Ya setelah gol itu hilang kan Rashford. Karena masih ada kebingungan di antara bola dari back ke midfield itu tuh masih jelek banget. Jujur masih jelek. Yang ngaruh banget di saat Luke Shaw masuk. Akhirnya Luke Shaw balik lagi langsung nyentuh lapangan. Padahal Malaysia tuh setengah mati buat masuk ke starting lineup tuh gak sih. Luke Shaw sembuh sekali ini, belum pernah main lawan siapa, langsung dimainin. Apresiasi gue buat McKenna sih, pelatihnya Ipswich. Ya. Gue pas nonton gue kayak harusnya apa MU ambil McKenna aja ya. Nah iya, kalau nggak itu kalau nggak Ruth pertahanan Iya. Ruth makin. Gue lebih prefer pertahanin Ruth. Iya. Ini 3 orang Kayak Atau McKenna kalau gue sih. Kayak waktu Ole awal kan dia lumayan kan setengah musim bagus kan. Seenggaknya buat percaya diri lah. Karena McKenna top nggak? Lu abis ngeliat McKenna kemarin, bukan hanya menghalangi lu untuk menang loh. Tapi lu ditahan nggak bisa Iya. ngapa-ngapain di atas. Emang iya kan McKenna emang gue juga udah pernah ngobrol McKenna salah satu. Nah lu ada nggak rasa kayak, aduh harusnya apa McKenna Enggak lah, aja ya? Nah, enggak. McKenna tahu sepak bola Inggris. Betul. McKenna tahu MU lebih daripada Amorim. Betul. Karena McKenna lama di MU. Nah, McKenna sudah di Premier League. ya. Terus Nggak ada nggak sedikit terlintas tuh? Nggak Harusnya ada. McKenna nih. Gua I always back the gaffer no matter what happen. Wajib ya. Wajib, dan dia udah ngasih tahu juga ke orang-orang yang gue suka salahnya tuh di mana aja. Dia ngasih tahu ya nih harusnya si ini begini, harusnya si ini begini. Semalam tuh bener menurut gue. Ya menurut gue pemainnya yang let Amorim Iya down sih, sih iya. pemainnya. Pemainnya yang bikin orang-orang yang bikin bener-bener belum bisa masuk ke stylenya Amorim. Jadi gue berharap kita latihan lagi, latihan yang benar. Kalau Nah. style of play-nya ntar bakal kita lawan Europa League dulu. Fan- Habis itu lawan Everton, nggak lawan Bodo. Habis Bodoh. Bodo Glimt. Ya, Habis itu Arsenal tanggal 4. kita bakal tanggal berapa? kita bakal 4 atau 5. Kita bakal matang pas lawan Arsenal. Tuh. Lawan Arsenal lo mau ngeliat Amorim gimana how he play. Lo mau ngeliat pas lawan Arsenal ntar. Nah ngomongin soal apa tadi? Pemain yang let Amorim down. Sekarang masalahnya rata-rata pemain yang ada di squad MU pemainnya ETH. Iya. Nah ini gimana lo solve-nya? Dan pemain-pemain yang dibeli pemain-pemain yang buat permainan 4-2-3-1. Tapi Amorim mainnya 3-4-3. Dimana lo butuh inside forward yang lo punya stoknya winger. Ya. Gimana nih? Ya kita bakal Januari ini nggak bakal anteng doang ya. Di Januari ini Ngungu, come here Ngungu gitu kan. Kita Chilwell, come here Chilwell. Oh Chilwell perfect. Buat skemanya. Terus Iya, iya. Itu oh, pemain bagus kok. defense kita masih Pada skema tertentu. Iya. Dan skema Amorim
Lu lihat gak kemarin Dalo? Ah. Yang dia touch di depan kiper jelek. Itu kalau Chilwell. Apa sih yang long ball, Iya. Dalo lari, itu kalau Chilwell gol. Dan dia sering banget kayak gitu. Tapi Dalot emang bukan kiri kan, Rem dia kanan. Dalot Iya kan? emang makanya. bukan kiri. Dan dia bukan wingback Iya. yang punya speed. Wood. Dalot emang udah bahlul tau gak sih? Dalot gue gak tau kenapa hilang magisnya dia. Cuman yang gue highlight di sini yang bagus, yang gue demen banget pas akhirnya dimainin Ugarte ya. Biasa. Ugarte Biasa banget. better than Caicedo menurut Gua gue. Ngawur. Ada. Kalau sekarang lu nggak boleh bias lo, Ngawur, nggak boleh ngawur. bias lo. Nah sekarang kayak Saido better than Rice musim ini. Enggak Iya. jadi, enggak, emang nggak ada. Siapa yang mau bilang Rice better? Musim ini ya tapi ya. Enggak, emang Sejauh ini, sejauh the best ini. midfielder right now in this season ya Caicedo. Enggak Nomor 2, Nomor 2, Gravenberch. nomor 3. Iya. Ugarte. Ugarte B banget. Nanti big difference dari ETH sama Amorim adalah Enggak, padahal menang 2-1 doang lawan Leicester tau gak sih? Apa Lawan hubungannya Leicester sama yang Caicedo? Ya gua lu bantai- Ipswich satu sama. yang bantai-bantai total dengan Ugarte starting yang gak ada yang bisa ngelewatin. Lu lawan Leicester dengan Nggak bisa dong, lu nilai satu ya, pemain lu dari juga nggak skornya. bisa. Ya sama konsepnya sama. Lu jangan orang jelas dia mainnya bagus. Nggak mau sampai kapan sih kita bilang Ugarte flop, di Uruguay golin lo. Di Brazil lo lihat gak gerak lo sama Ugarte. Di Brazil aja bapuk. Dia balik ke match ya. Cuman Ipswich harus gua akuin jago banget mainnya. Dia benar-benar ngasih tahu ke Amorim, This is Premier ini League. Premier League bos, Not anjing. sport. Lo kebiasaan Tapi gue ngeliat mukanya Amorim ada kaget ada. kaget Iya. Gak ada kaget Premier League kayak gini tuh ada. ada. Ada jelas. Dan dia Nggak bisa tidur katanya. apa? Nggak bisa tidur habis Dia match. masih nelfonin gue Iya, begadang. biasa ketemu Estrella. Ya, Braga. Tiba-tiba Tim-tim yang iya, nggak jelas, nggak jelas. maksudnya Salvador. cuman Porto Benfica yang oke kan. Paling sama Braga. Braga, Misalnya 16 ke bawah itu tim-tim yang Tarkam. nggak ini semua. Ngebantai City. Ya udahlah itu, Ya, udahlah. itu case lain, itu Spurs case aja lain. ngebantai udah. Nah, cuman gue kan gue bilang sendiri. Yang gue pengen resultnya kemarin adalah kalah. Itu result yang gue pengen. Gue bohong nggak? Ngomong kali. Iya nggak. Iya kan? Tapi gue ngeliat Rim, lu setuju nggak Rim? Big difference Amorim sama ETH adalah ETH tuh compromise his philosophy for his player. Makanya dia bilang I want to be the best transitional. Padahal kalau dia stick to his plan sama kayak apa yang Amorim omongin, mungkin itu bakal works. Nah, sedangkan Amorim sekarang gue nggak peduli, kita perlu resikoin dulu mau kita kalah serius, tapi kita resiko gue main gini seenggaknya tahun depan dia bilang kan, kalau sekarang gue compromise Yang tahun penting depan kita tahu, iya. kita bakal di posisi yang sama. Iya. Tapi kalau sekarang gue dengan stick to my plan, stick to my philosophy, tahun depan dengan pemain yang berbeda, ya kita MU akan jadi lebih sulit gitu. Betul, gue setuju makanya jadi kalian yang mau menghina Pidato MU, lu, pidato. kalian semua yang mau menghina Manchester United baby, kalian salah orang. Saya aja pengennya kalah. Anda salah. Tapi Anda hati-hati semuanya. Tadi Beelzebub transit ternyata. Iya kemarin Beelzebub transit gitu. Jadi kontrak itu Yul masih ada sedikit. Iya kita kepepet jadi kita Tuyulnya belum check out lagi rapi barang. Iya Karena kita kan dia masih di Manchester dia kalau nggak salah. benar, kita kepepet jadi kita pakai babi ngepet. Kebetulan iya. Kalian hati-hati. Kalau mau ngelihat MU mainnya seperti apa, gue sepede ini, gue nggak pernah sepede ini. Nonton pas kita lawan Arsenal. Itu bakal Lawan City jadi- kalah nggak apa-apa, yang penting Arsenal ya. Arsenal. Oke. Lawan Arsenal. Karena kita nggak ketemu City dulu. Kita Tanggal 15 ketemu kita. Desember. Iya, ya? Di Desember dulu. 15 Iya, ya. makanya lo lihat lawan Arsenal orang-orang geter langsung. Tapi lawan City gue dukung MU Rim. Lo buat ini. Iya, tapi lo habis kalah sama MU-nya. Nggak, ini udah menurut gua di sini yang paling penting adalah Apa? Be patient, sabar. sabar. Kalau sistem dan filosofi itu nggak bisa instan. Bener. Belum lagi materi squadnya yang nggak cukup, betul. nggak layak. Iya. Harus ada rebuilding di Januari dan di Bener. summer. Jadi the real season starts next season, ya kan? Iya, dulu season start next season. Season ini kita cuma jadi ibarat acar atau kerupuk lah. Hah? Oh. Iya, Gitu ya? pelengkap. Kita pelengkap aja. Nggak anggapnya pre-season. Iya, buat yang ngomong Amorim out, tolong berhenti jadi fans MU ya. Gue mohon, gue benci banget orang-orang kayak lo. Semoga karir lo hebat di hidup. Semoga lancar rezekinya dilancarin. Amin ya Rob, amin. Iya. Begitu- Nggak boleh doa baik jelek-jelek. Nggak boleh, benar, harus baik. Harus Iya. baik. Kalian bakal melihat MU kayak gimana. Don't support us when we lose. If you can support us when we lose, then don't support us when we win the trophy. Mantap. Back to back.
Dan kalian harus tahu kalau misalnya Manchester United ini adalah setan, baby. Kita adalah raja. Kita raja Inggris. Sekarang kita lagi mempoles mahkotanya. Sabar. Kesian ya fans MU. Takbir. Allahu Akbar. Kesian loh. Kemarin gue nonton sama Amrabat begini juga sebelum mulai. Lo lihat nih. Bos tim sama yang bos. akan merajai Liga Inggris 20 Gua nggak tahun. sombong. Tiap match begini kesian. Gua gak sombong. Gua gak sombong sama sekali match tadi. Ya dah, itu aja untuk review game week 12. Siap. IPL akan sangat ketat nih. Gue mau nambahin dong, boleh nggak? Boleh silakan. Sedikit ya. Tapi gue nggak tahu ya di waktu Roots masuk langsung menang. Gue Poin menang 1 seri 2. Iya, masuk kan langsung bisa menang. Terus yang kedua, menurut gue kalau tim udah bisa go cepat, itu harusnya punya ambil momentum. Ini yang harus MU bisa lakukan di era Amorim. Gitu ya. Tadi kan dijelasin soal back, soal segala macam. Gue ngeliat lu 90 detik udah cetak gol, itu kendali di lu. Nah, gue nggak tahu sama pemain ini kayak nggak punya fight untuk ngejar gol kedua, ketiga, keempat, selesaikan tuh di babak pertama. Keluar aja nggak bisa. Nah iya, maksud gue momentum seperti itu untuk tim kayak MU itu harus dimanfaatkan. Iya. Lu 90 detik gol itu, wah, itu salah satu PR Amorim menurut gue ya. Ketika lu dapat gol cepat, lu harus bisa ambil momentum, cetak gol kedua, ketiga, kunci babak pertama. Kalau kayak gini, Iya. udah momentumnya hilang, if switch-nya ngunci, selesai lo. Iya. Selesai lo. Itu aja dari gue. Dah. Mantap, ini adalah review game week 12. Ini bakal padat ya. Hmm. Jadi game week 13, 14, 15 sampai Boxing Day. Tungguin aja, setiap Jumat akan ada preview. Dan kok besok akan ada konten apa? Pak besok? Oh, ada menjadi manajer pokoknya spesial minggu ini ya. Pokoknya ada menjadi manajer, tunggu ada Juventus. Oh deh. Ada. Dan ada Oke. tamu spesial. Itu. Mantap. Yang itu? Yoi. Oke. Gitu aja, follow gue oleh atas di Instagram untuk berita-berita Chelsea. Ada Bang @Karim Nasar di IG dan TikTok untuk berita MU. Ada Bang Basya di @ArsenalFox untuk berita Arsenal. Bang Gundo di @BangGundo Forza untuk Milan. Forza Milan. Sekarang Milan. Forza Milan. Apa? Gue mau punya tag aja, tag Oh, lain. iya. Forza Milan. Gue up to Chelsea. Come on you Gunners. Come on you BT Gunners. BT 3B. Oke, kita ketemu di episode selanjutnya. Let's go. Let's go.